di tahun 1952 di kota Hyderabad. Sebuah organisasi sepak bola India yang bernama Brazil Asia sedang bermusyawarah mengenai pertandingan sepak bola antar negara yang sering disebut dengan Asian Games, yang mana Subankar sedang memilih seseorang pelatih sepak bola yang terkemuka agar bisa memenangkan pertandingan tersebut. Di saat itu mereka semua mengajukan diri untuk menjadi seorang pelatih untuk membimbing tim sepak bola mereka. Namun Rohim yang mengatakan bahwa menjadi seorang pelatih itu bukanlah hal yang sangat mudah, yang mana dalam mengatur strategi dan formasi dalam permainan kemudian membutuhkan pemikiran yang sangat cukup kuat untuk menghasilkan pertandingan yang sangat baik dan harus memiliki pengalaman yang sangat banyak. Rohim dianggap sebagai arsitek sepak bola India modern yang dijuluki sebagai olahragawan yang sangat hebat dan guru yang sangat baik. Dan masa jabatannya sebagai seorang pelatih dianggap sebagai masa keemasan sepak bola di India, yang mana di bawah bimbingan tim sepak bola nasional mempelajari teknik dan taktik baru dan terkenal karena cara yang unik mereka dalam memainkan olahraga tersebut. Beberapa anggota yang berada di sana sangat tidak setuju karena takut terjadi sebuah kejadian di tahun yang lalu, di mana permainan yang dilatih oleh Rohim kalah telak dalam sebuah pertandingan, dan sebab itu mereka sangat malu. Namun Subankar tetap mengejar Rohim lalu meminta agar ia bisa melatih pemain-pemain sepak bola tersebut. Rohim kemudian mengatakan bahwa untuk memberikan waktu untuk memikirkan permintaan tersebut, karena menjadi seorang pelatih itu sangatlah mempunyai resiko yang sangat besar. Sesamanya Rohim di rumah, Rohim disambut oleh putra dan putrinya yang masih kecil bernama Syahid dan Vindara. Rohim juga memiliki istri yang bernama Saira dan ibunya yang sudah tua bernama Patel. Yang mana di saat itu Rohim membelikan Syahid sepatu bola karena Syahid mempunyai cita-cita menjadi seorang pemain sepak bola yang terkenal nanti ketika dia sudah gede. Rohim yang kemudian meminta tolong kepada istri tercintanya untuk membantunya menyusun buku-buku yang dikeluarkan dari kopernya. Istrinya kemudian ngomel-ngomel kepada Rohim karena tidak membelikan sesuatu untuk Vindara. Namun tiba-tiba saja Vindara terkejut setelah melihat kotak merah yang diberikan oleh Rohim, yang mana Rohim telah membelikannya sebuah parfum yang sangat wangi yang membuat hatinya sangat bahagia. Namun berubah setelah melihat Rohim merokok lagi karena bisa menyebabkan penyakit. Keesokan harinya Rohim dan Subasis ingin berangkat ke tempat kerjanya. Namun di pertengahan jalan mereka berdua melihat seorang remaja yang pandai bermain bola dengan menggiring bola yang sangat lincah dan sangat cepat. Remaja itu hanyalah orang yang berkehidupan miskin dan ekonomi yang sangat rendah. Rohim kemudian menawarkan untuk bergabung dalam tim sepak bolanya untuk memperbaiki kehidupan yang sekarang yang sangat tidak layak. Di tahun 1953, tim Rohim yang bernama 11 Pemburu yang termasuk tim mahasiswa dari kampus terlihat Cuni menjadi seorang striker karena salah satu pemain yang sangat lincah dalam menguasai bola dan memiliki taktik untuk mengelabui lawan, dan berhasil memenangkan pertandingan pertama mereka. Sesampainya Rohim di rumah, terlihat putranya yaitu Syahid sedang bermain bola. Rohim kemudian menghampirinya lalu mengajarkan dengan benar cara juggling yang benar, di mana harinya Saira sedang belajar bahasa Inggris menggunakan kamus yang diberikan oleh Rohim. Saira kemudian marah karena melihat Rohim merokok lagi karena Rohim ingin menghilangkan rasa stresnya setelah bekerja keras seharian penuh. Di tahun 1954, Rohim menemui Cuni karena kakinya terluka gara-gara tertancap oleh sesuatu yang tajam. Rohim kemudian meminta kepada seorang pembuat sepatu agar membuatkan sepatu bola yang sama persis seperti yang dibelinya terlebih dahulu, agar para pemain tidak tertusuk benda-benda tajam saat latihan. Dan di tahun 1955, Rohim pergi ke sebuah tempat untuk mencari orang-orang untuk menambah dalam timnya. Dan tak lupa juga Rohim membuat strategi dan formasi pertandingan sepak bolanya. Dan di saat itu juga putranya Syahid sangat ingin menjadi seorang pemain sepak bola.
Lalu Syahid meletakkan fotonya ke dalam rancangan yang telah dibuat oleh Rohim, yang telah Syahid robek dari foto keluarganya. Karena Syahid sangat menginginkan dirinya menjadi seorang pemain bola yang sangat hebat dan terkenal. Di tahun 1956, pertandingan pertamanya di stadion melawan pemain berasal dari Australia. Di saat itu mereka berhasil mencetak sebuah gol berturut-turut tanpa memberikan nilai lawan sedikit pun. Karena mereka ingin membuktikan kepada lawannya agar tidak terus-terusan dihina dan direndahkan oleh mereka semua. Esokan harinya, Syahid dan Rasya mengajukan kepada Rohim agar Syahid bisa mengikuti tim bola yang telah dibentuk oleh Rohim. Namun, Rohim menolaknya karena Syahid masih harus terus berlatih agar bisa lincah dan pandai, lalu meneruskan profesi ayahnya yaitu Rohim. Rasya dan Syahid kemudian ngambek karena Rohim lebih mementingkan kesenangan orang lain dibandingkan anaknya sendiri. Rohim kemudian menjelaskan kepada Syahid karena dia belum cukup umur dan belum terlalu jago dalam bermain sepak bola. Maka dari itu Rohim mengingatkan Syahid agar terus berlatih untuk menjadi lebih baik daripada Rohim. Di tahun 1958 di kota Kalkuta, tim Rohim melakukan pertandingan antar kota karena di waktu itu tim Rohim berhasil mengalahkan tim Australia. Namun di awal pertandingan pertama mereka justru kebobolan 2 poin karena lawan mereka yang sangat-sangat lincah. Di saat itu Rohim tidak tinggal diam, kemudian memberikan sebuah arahan dan mengubah formasi agar bisa membaca pergerakan lawan. Setelah itu mereka mengamati pergerakan lawan sehingga tim lawan yang mengocek mereka melongo keheranan karena tim 11 pemburu berhasil mengambil alih bola dengan sangat luar biasa. Dan akhirnya tim Rohim memberikan sebuah perlawanan sehingga mereka mendapatkan sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Berjalannya waktu di tahun 1960, Rohim kembali melatih timnya agar semakin lincah dan sangat tangkas. Rohim melatih timnya dengan penuh kesabaran dan penuh ketelitian untuk membentuk tim yang betul-betul mantap, walaupun mereka masih mulai pembelajaran awal dalam sebuah bermain sepak bola. Rohim juga tidak pernah lupa memberikan semangat dan dukungan untuk anak-anak yang ia latih. Walaupun Rohim dikelilingi orang-orang yang tidak menyukai dalam membimbing tim, beberapa minggu kemudian tim 11 pemburu mulai pertandingan pertama antar negara melawan negara France, di mana saat itu tim dari negara India mencetak sebuah gol terlebih dahulu yang kemudian membuat tim mereka sangat bahagia. Namun di pertengahan pertandingan tim dari negara France tidak mau kalah, yang mana mereka melakukan sebuah perlawanan yang sangat sengit, sehingga tim dari India menjadi sangat kecewa dan sedih setelah keberhasilan yang mereka perjuangkan dipatahkan oleh tim lawan dengan sangat sia-sia. Namun para penonton yang kemudian memberikan semangat kepada tim India agar bisa bangkit lagi dan harus ke babak selanjutnya. Setelah itu Rohim pergi ke kantor organisasi sepak bola India untuk memberikan kabar baik. Rohim kemudian mengatakan bahwa anak-anak yang telah ia latih mempunyai kemajuan dalam bermain dan memiliki semangat perjuangan. Namun, Samesgas mencela perkataan Rohim yang mana tim Rohim akan membuat negara India semakin menurun karena Rohim tidak cukup bisa melatih anak-anak dalam bermain sepak bola. Samesgas juga mengatakan bahwa Rohim itu tidak pantas dalam melatih anak-anak. Sementara itu Rohim tidak mempunyai fisik yang cukup sehat, yang mana pada saat itu Rohim batuk-batuk alias bengek. Dan setelah itu Rohim keluar dari ruangan tersebut dengan penuh kesedihan karena hinaan dari rekan-rekannya. Setelah itu pergi ke dokter untuk mengecek kondisi yang setiap saat batuk yang sangat parah. Dokter kemudian mengatakan bahwa Rohim mengidap penyakit yang bernama hemoptisis, yang mana penyakit itu dialami oleh kalangan usia muda yang memiliki riwayat kesehatan yang baik. Namun apabila orang yang mengalami diketahui memiliki riwayat kesehatan yang buruk atau dia adalah seorang perokok, Rohim kemudian pulang ke rumah dengan amat sedih. Sesampainya Rohim di rumah, terlihat Rasya masih marah dengan Rohim karena di waktu itu tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti tim sepak bola yang dibentuk oleh Rohim sendiri.
Rohim kemudian hanya merenungi nasib buruk yang kini telah dia alami dalam kehidupannya. Rohim masih menyembunyikan penyakit yang dideritanya tanpa sepengetahuan keluarganya sama sekali. Namun di saat itu Rasya menemukan sapu tangan Rohim yang dipenuhi oleh darah, dan Rasya juga baru menyadari bahwa Rohim telah mengidap suatu penyakit yang sangat berbahaya dan sangat parah. Pada saat itu, Rohim pasrah untuk berhenti melatih tim sepak bola yang telah ia bentuk. Di samping itu, rekan Rohim mengatakan bahwa benar Rohim tidak memiliki fisik yang kuat dan tak bisa melatih dengan benar. Rohim kemudian membuang buku-buku dan papan rancangan formasi yang telah dirancang Rohim karena sudah pasrah tidak ingin melatih anak-anak kembali. Rohim kemudian kaget setelah melihat buku-buku yang berada di ruangannya Rohim semuanya telah menghilang tanpa sisa. Rasya kemudian mencari buku diary-nya yang berisikan tentang perjalanan dan kepribadian Rohim yang telah dilalui bersama Rasya. Sontak Rasya menangis setelah melihat nasib yang telah dialami Rohim pada saat ini. Rasya kemudian menghampiri Rohim untuk memberikan sebuah penjelasan tentang penyakit dan mengapa ia membuang buku-buku dan sebuah rancangan formasi bolanya. Rohim kemudian mengatakan bahwa ia telah mengidap suatu penyakit hemoptisis yang dikenal sebagai penyakit yang sangat bahaya. Dan Rohim juga telah memutuskan untuk tidak melatih anak-anak untuk bermain bola lagi karena telah dihina habis-habisan oleh rekan-rekan kerjanya. Sontak Rasya kaget setelah mendengar derita yang telah dialami Rohim selama ini. Lalu memberi sebuah dukungan kepada Rohim untuk meneruskan perjuangannya walaupun dihina habis-habisan dan mengingatkan Rohim agar tidak merokok untuk sementara waktu. Di tahun 1961, Rohim bangkit dari keterpurukan lalu memilih untuk mendaftarkan kembali menjadi seorang pelatih bola kembali. Rohim pergi ke kantor organisasi sepak bola India dan menunggu untuk dipanggil ke dalam sebuah ruangan sampai pada malam hari. Namun di saat rekan-rekannya lewat, mereka mengabaikan kehadiran Rohim yang menunggu panggilan untuk menemui kepala organisasi yang baru yang telah diganti. Rohim kemudian pergi ke rumah Subankar di tengah hujan lebat untuk meminta pertolongan membantunya agar bisa menjadi seorang pelatih tim yang telah lama dibentuk oleh Rohim sendiri. Rohim kemudian menceritakan kepada Subankar bahwa saat ini ia sedang mengidap suatu penyakit yang sangat berbahaya yang kemudian membuat umurnya tidak panjang lagi. Namun, ia juga berjanji akan bertekad sungguh-sungguh dalam melatih anak-anak agar bisa mengangkat nama negara mereka dan akan merubah nasib anak-anak itu sendiri menjadi lebih baik lagi. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke kantor organisasi sepak bola yang ternyata pada saat ini telah dipimpin oleh Sames Ges yang di waktu itu yang telah menghina Rohim sendiri. Subankar telah mengatakan bahwa Rohim akan kembali melatih dan meminta agar Sames Ges menyetujui permintaan Subankar. Di samping itu juga Subankar menceritakan bahwa Rohim dahulunya adalah pemain bola yang sangat mantap dan juga luar biasa. Sames Ges kemudian meminta kepada seluruh rekan-rekannya untuk mengangkat tangan jika menyetujui permintaan tersebut. Seketika orang-orang yang berada di ruangan itu beralih membela Rohim yang yakin ingin melatih anak-anak kembali dan akan mengangkat nama baik negara India dengan memenangkan kejuaraan yang telah digelar untuk pertandingan melawan seluruh negara di tahun 1962. Kini Rohim memberikan latihan sangat berat untuk anak-anak didiknya agar melatih ketangkasan dan kelincahan dalam bermain bola, yang mana mereka harus menendang bola harus mengenai sasaran yang telah dibuat oleh Rohim dan bermain bola sambil membawa sekarung tanah yang diikatkan tepat di punggung mereka agar bisa mengendalikan gerak tubuh mereka. Dan akhirnya karena sering berlatih dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keyakinan, kini mereka berhasil menaklukkan tantangan yang diberikan oleh Rohim secara bersama-sama. Dan kini mereka siap untuk bertanding masuk ke babak selanjutnya. Setelah beberapa minggu latihan, mereka diwawancarai oleh seluruh orang-orang yang penting di India karena mereka akan memulai sebuah pertandingan mereka untuk waktu yang sangat dekat. Di saat itu pria berjidat jenong lagi-lagi membuat sebuah masalah agar tim Rohim tidak bisa ikut dalam pertandingan tersebut. Namun semua hal tersebut telah diketahui oleh Rohim sehingga Rohim memberitahukan si pria itu agar tidak mengusik mereka dalam sebuah pertandingan nanti. Di malam harinya, Rohim menemui Sahid putranya yang sedang merenung di tengah malam sendirian. Rohim kemudian menceritakan bahwa Rohim akan membuat cita-cita Sahid tercapai sebagai seorang pemain bola yang hebat dan juga tersohor.
Walaupun Rohim sedang menderita sebuah penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti anggota tubuh Rohim, yang mana Rohim memberikan dukungan kepada Shahid agar bisa meneruskan perjuangan ayahnya, karena tidak lama lagi ayahnya akan tutup usia sembari memeluk Shahid. Keesokan harinya, mereka sedang memeriksa salah satu pemain penjaga gawang yang mengalami cedera tepat di kakinya. Rohim kemudian memerintahkan agar tidak ikut serta dalam pertandingan jika masih dalam keadaan cedera. Namun, Sames Ges mengejek Rohim bahwa mereka tidak akan menang dalam pertandingan yang akan mereka mainkan karena Sames Ges masih belum yakin dengan kehebatan Rohim dalam melatih para tim dalam bermain sepak bola. Pertandingan pun kemudian dimulai di mana tim India melawan tim dari Korea. Di saat itu mereka sangat bersemangat karena sudah tiba masanya mereka akan membuat negara mereka dipandang oleh negara yang lainnya. Namun semangat mereka kemudian dipatahkan oleh tim lawan karena mereka berhasil membobol gawang tim India dengan skor 4-0, di mana mereka semakin tidak semangat lagi karena mereka sudah dibuat down oleh tim lawan, sehingga tim Rohim tidak melakukan sebuah perlawanan sama sekali. Setelah itu Rohim memberikan strategi dan formasi baru lagi agar mereka bisa memenangkan babak selanjutnya, yang mana pertandingan mereka melawan negara Thailand yang di awal pertandingan tim Thailand bermain dengan cukup sangat ganas. Namun pertandingan kali ini si wasit tidak memberikan kartu pelanggaran sama sekali terhadap tim Thailand yang melakukan permainan yang sangat kasar terhadap tim India. Tiba-tiba saja di saat tendangan out, salah satu tim dari India mendapat benturan tepat di kepalanya sehingga kepala pria itu terluka cukup parah. Rohim kemudian turun ke lapangan untuk menolong salah satu anak dari timnya yang sedang terluka parah. Rohim kemudian memberikan semangat terhadap anak-anak timnya agar bisa main lebih baik lagi. Dan benar saja, Chuni telah mengatur strategi untuk memberikan perlawanan yang sangat mengerikan terhadap tim lawan, yang mana di gol yang pertama dicetak oleh Chuni sampai-sampai bola menembus jaring lawan. Dan pada saat itu juga mereka berhasil meningkatkan semangat juang yang di saat itu membuat orang-orang melongo keheranan dengan strategi mereka. Sebagaimana pria berjidat jenong itu pergi dari kursinya karena melihat tim Rohim berhasil mengalahkan tim lawan, yang mana Chuni dan kawan-kawannya berhasil mencetak skor sebanyak 4 kali dan kini mereka masuk dalam babak selanjutnya. Beberapa minggu kemudian mereka berangkat menuju ke stadion untuk bermain kembali melawan negara Jepang. Terlihat Chuni dan teman-temannya heran dengan batuk Rohim yang dialami sudah selama bertahun-tahun yang belum juga sembuh. Mereka sangat khawatir dengan kesehatan Rohim karena Rohimlah yang telah melatih mereka sampai sehebat itu. Pertandingan pun kemudian dimulai yang mana kali ini tim India bermain sangat bagus, tidak seperti sebelumnya. Terlihat tim Jepang memberikan tendangan-tendangan ke arah gawang namun berhasil ditangkis oleh pemain gawang India. Sehingga mereka tidak bisa membobolkan gawang India, melainkan Indialah yang telah membobol gawang mereka. Sehingga mereka masuk ke babak yang selanjutnya. Setelah itu tim India masuk ke final melawan tim Korea sebagai penentu juara Asian Games. Namun di saat mereka ingin masuk ke stadion, tiba-tiba mereka dihadang oleh orang-orang yang tidak menyukai India. Karena akhir-akhir ini India memenangkan pertandingan sehingga orang-orang tidak terima atas kekalahan tim yang mereka dukung. Orang-orang tersebut berniatan ingin membakar mobil beserta pemain bola hingga hangus tak tersisa. Namun beruntungnya polisi sigap menolong mereka walaupun mobil mereka berhasil dirusak sebagian oleh para pendemo tersebut. Dan setelah itu mereka dikawal oleh polisi hingga masuk ke dalam arena pertandingan. Dan sesampainya mereka di lapangan, terlihat orang-orang menyoraki tim India karena mereka tidak ingin India menjadi juara dalam Asian Games. Dan di pertandingan awal Korea membantai terlebih dahulu tim India dengan membobol gawang India. Namun tim India tidak mau kalah dan saling memberi support antara satu dengan yang lainnya agar bisa meraih kemenangan. Di samping itu Samsei Ges dan pria jidat jenong nampak tidak memusuhi mereka melainkan merasa bangga karena akhirnya mereka bisa masuk ke final berkat Rohim. Tim India kemudian membantai balik dengan mencetak 2 gol sebagai balasan karena mereka telah meremehkan tim India.
Namun tim Korea tidak tinggal diam, lalu kemudian melakukan hal yang sangat licik yang mana seolah-olah tim India melakukan sebuah pelanggaran. Sehingga tim Korea melakukan tendangan penalti agar skor mereka seri dan menjadi rencana tim Korea untuk menang. Walaupun penjaga gawang India mengalami sebuah cedera di bagian kaki, kini ia kemudian membuktikan bahwa ia bisa menggagalkan bola masuk ke dalam gawangnya. Hati para penonton dan pemain India dak dikduk ser ketika tendangan penalti dilontarkan. Dan benar saja penjaga gawang berhasil menangkap bola tersebut. Dan kini giliran sekarang tim India yang mengulur waktu dengan mempertahankan gawang mereka agar tim Korea tidak bisa mencetak gol lagi. Terlihat dengan penuh sekuat tenaga mereka kemudian menghadang pemain agar tidak bisa membobol gawang mereka. Walaupun mereka harus mengalami cedera di bagian seluruh tubuh, di samping itu Rohim batuk terus-menerus sampai mengeluarkan darah yang kemudian membuat orang-orang khawatir akan keadaan Rohim. Dan terlihat orang-orang yang menonton di stadion dan keluarga Rohim turut berdoa agar tim India bisa menjadi seorang juara di Asian Games. Para pemain India terus mengulur waktu agar tim Korea tidak bisa menjadi juara dalam pertandingan tersebut. Dan waktu pertandingan habis, di mana Indialah yang menjadi pemenang kejuaraan sepak bola di Asian Games. Terlihat orang-orang dan para pemain sangat senang sekali setelah kerja keras yang mereka lakukan. Akhirnya tidak sia-sia. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil yang akan didapatkan. Dan kini janji dan cita-cita Rohim akhirnya tercapai, walaupun masih menderita penyakit yang berada di dalam tubuhnya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang sangat luar biasa dan kemudian menginspirasi kehidupan kita. Jangan pernah berputus asa untuk menggapai setiap asa yang kita inginkan. Dan teruslah berjuang dengan sesuatu yang kemudian kita punya. Tetap berjuang dengan kondisi apapun. Kita yakin bahwa semua itu akan kita bisa capai dengan penuh semangat yang kita punya. Baik, itu adalah alur cerita film yang berjudul Maidan 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.